Sebentar ya. Oke, ini belum try out sama sekali ya? CBT-nya sudah dok kemarin hari Senin, nanti Oh, OSCE-nya oke. hari Sabtu. Oke. Ya, terima kasih Pak Heri. Oke, dari yang sudah CBT atau mungkin pernah baca-baca contoh-contoh soal biasanya sudah punya bendelan buku yang tebel-tebel isinya soal-soal. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari situ? Silakan. Karena harusnya kalau sudah di sesi ini sudah bukan waktunya untuk ngasih kuliah lagi ya. Kuliah kan udah lewat ya. Nggak akan cukup lah ngasih kuliah, waktunya pendek ini ya. Yuk silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Terutama Prosto Cekat ya. Atau mungkin dari soal-soal kemarin, CBT ada yang kesulitan. Kalau belum ada, saya coba mulai dari soal-soal saja ya. Ini soal-soal yang saya buat kira-kira tahun 2015 yang lalu. Mungkin beredar di tempat kalian juga karena biasanya soal-soal seperti ini akan mudah beredar di mana-mana, ya kan? Kalau kalau kita bilang jangan 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 disebar kemana-mana ya, malah justru disebar, malah justru kesebar kemana-mana biasanya gitu. Jadi mungkin ini kalian udah pernah baca, tapi kalau yang belum mungkin bisa sambil belajar ya di sini ya. Eh, Bentar, ini saya share. Sudah kelihatan ya? Sudah, Dok. Ya, oke. Ini soal pertama. Yuk, silakan. Cepet-cepetan, siapa yang mau jawab dulu? Sebagai informasi, dulu ini saya untuk ujian anak-anak S1 di Jatinangor kalau di Unpad. Kemudian kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017, soal-soal ini saya kirimkan ke panitia pusat untuk soal CBT. Nah, tapi biasanya kalau ini sudah tersebar kemana-mana, biasanya pasti nggak akan dimasukkan jadi soal CBT lagi. Tapi kalau belum tersebar, mudah-mudahan siapa tahu ada yang muncul nanti di ujian. Yuk, apa jawabannya yang pertama? Shoulder with bevel, Dok. Folder with bevel. Kita coba lihat. Benar ya? Ada yang masih bingung nggak dengan ini? Ada yang jelas ya semuanya ya? Jelas ya? Oke ya, kita lanjut ya. Teman-teman yang masih bingung boleh tanya, jangan sungkan-sungkan. Interupsi aja ya. Nanti jelaskan di situ ya. Jangan diem aja kalau bingung, kenapa kok jawabannya ini gitu ya. Oke, nomor 2. Ovet Pontic, Dok. OVED.
Oke. Yuk, ada yang bingung nggak? Jangan-jangan ada nih. Ada yang masih bingung? Paham ya semuanya ya? Jadi OVED di sini, OVED itu menggabungkan antara self cleansing yang bagus dan estetik. Nah, di sini pilihannya ini ada OVED, conical, sanitary, ridge lab, spheroidal, pontic. Kira-kira apa yang tidak ada dari pilihan pontic di sini? Yuk, siapa yang mau jawab? Apa? Modified ridge lab, Dok. Iya, betul, modified ridge lab. Kenapa tidak saya cantumkan di sini? Kalau saya cantumkan modified ridge lab, itu akan membuat baur. Jawabannya seolah-olah modified ridge lab atau OVED nih. Karena dua-duanya ini punya keuntungan yang kurang lebih sama. Jadi salah satu di sini yang saya delete di sini. Kalau dua-duanya saya masukin di sini, saya dulu berpikir, wah ini akan membuat rancu. Yang jawab akan bingung, sehingga bisa-bisa ini akan di-reject nih untuk jadi soal di nasional. Sehingga saya delete satu, saya rubah. Sehingga pilihannya, jawabannya pasti satu. Kebayang ya, teman-teman ya? Oke. Yang berikutnya, oh ini sudah ada jawabannya. Saya lewatin ya. Oke, yang ini. Modified ridge lab pontic, Dok. Modified ridge lab. Oke ya, gampang ya. Yuk, yang masih bingung boleh interupsi, bebas. Boleh interupsi sekali lagi. Oke, nomor 5. Ya. Oke. Ini kelihatannya cukup lama nih mikirnya di sini. Ada jawaban yang lain nggak? Ada alternatif nggak? Barangkali teman-teman yang lain. Sepakat semuanya? Sepakat tuh jawabannya kayak Sepakat ya, oke. Bener ya, E ya. Sudah paham ya kenapa E ya? Ada yang bingung nggak? Oke, paham? Belum, Dok. Masih bingung, Dok. Oke, bagus Vera. Saya coba jelaskan ya Vera ya. Kira-kira gini. Saya loncat ke sini. Nih. Ini adalah kasus klasik sebenarnya, teman-teman. Kalau di buku ini yang teman-teman Unpad yang pernah baca bukunya Dr. Martanto, atau mungkin di buku Rosenstiel dan Schellenberg juga ada. Ini sering dibahas. Gimana kalau kehilangan gigi insisif maksila? Oke.
Dasarnya kenapa kok dia melibatkan premolar 1 dan caninus? Kira-kira dasarnya seperti ini. R ini retainer, P ini pontik. Umumnya lengkung gigi atas tuh kalau kalian ngisi medical record pasti nih ya 90% lah akan menyebut bagaimana bentuk lengkungnya, oval semua. Ayo ngaku, yang anak koas dulu. Pasti yang di checklist oval lagi, ya nggak? Jarang dia membuat checklist square atau persegi atau kotak. Pasti yang di checklist itu oval, ibaratnya tanpa melihat pun dia checklist oval, ayo. Bener kan? Nah, kira-kira gini teman-teman. Ini adalah lengkung yang oval. Nah, makin dia berbentuk oval atau bahkan lancip, maka kalian bisa lihat di sini, bentar ya, jarak ke sini, ini akan sangat berpengaruh. Makin oval, jarak ini akan makin tinggi, makin besar. Makin dia berbentuk square, mungkin jarak ini akan makin turun. Nah, bayangkan kalau 1, 2, 3, 4 gigi ini hilang, terus kemudian yang ngisi cuman caninus, maka yang terjadi, ini ada bentangan di sini. Sementara caninus cuman, ini kalau ditarik garis itu lurus. Kalau ini kebetulan dilihat dari oklusal ya, kalau dilihat dari lateral, maka kurang lebih akan jadi seperti ini. Ini incisif 1 misalnya, ini di dekatnya ada I2, ini ada caninus. Nah, caninus ini sendiri di sini. Terus di sini ada jarak. Apa yang terjadi? Kalau dia gigit di sini, maka ini akan berefek menjadi sebuah cantilever. Bayang ya? Makin dia panjang jarak ini, maka jarak ini tuh sama dengan jarak P ini, pontiknya. Makin panjang ini, maka efek cantilevernya makin besar. Supaya tidak mempunyai efek cantilever yang besar, maka tambahin deh di sini 1 premolar. Oke. Sehingga kalau ini di spleen disatukan, kurang lebih kalau jaraknya ini sama, maka dia masih imbang. Nah ini, teman-teman lihat nih. Jarak ini sama dengan jarak ini. Jarak 1 kurang lebih sama dengan jarak 2. Akan lebih bagus lagi kalau jarak 2 ini yang lebih besar daripada jarak 1. Tapi kalau jarak 2 dibuat besar, maka dia harus melibatkan P2. Jangan-jangan terlalu berlebihan. Bayang ya? Sehingga dibuatlah aturan, oke deh sampai P2 aja cukup. Tapi jangan cuman caninus. Bayang ya? Artinya makin panjang jarak dari sini ke sini itu makin berefek cantilever. Nah, apakah mungkin ini makin panjang? Mungkin kalau misalnya lengkung pasiennya itu kerucut segitiga. Otomatis incisif sentral kiri dan kanan ini jadi kayak maju sekali. Kalau dia gigit di situ, ungkitannya akan besar sekali. Apa yang terjadi kalau cuma caninus? Caninusnya bisa nanti lama-kelamaan tipping ke anterior. Akhirnya, di antara caninus dan premolar 1 akan ada diastem. Bayang ya? Bayang nggak? Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab tadi pertanyaannya Vera ya tadi ya. Sudah Iya, betul, Dok. sudah paham Vera? Sudah terbayang, Dok. Ya, Terima kasih kira-kira banyak, Dok. seperti itu ya. Nah, ini ini saya hapus dulu. Sebentar. Oke. Nah, ini kira-kira desain benerannya. Jadi, jangan cuman caninus, bahkan caninus
2 kaninus kiri kanan plus 1 premolar satu sisi itu masih nggak mencukupi. Kalau bisa buat premolar satu sisi sebelahnya. Nah, kalau bingung, kalau teman-teman masih ada yang bingung mencerna ini, ngapalinya gampang. Pokoknya kalau ada 4 gigi anterior hilang, pakai kaninus dan premolar pertama. Kira-kira demikian. Paham ya? Nah, bagaimana kalau misalnya rahangnya square? Kalau rahangnya square masih mending. Karena kalau square, kalau kotak, dia itu rahang itu gini. Ah, sorry. Kurang lebih ginilah. Nah, gini. Ah, kalau ini kaninus, masih mending. Ini mungkin 4 pontik masih oke. Kaninus kan besar ya. Akarnya besar. Tapi dia square loh. Nah, kalau square, itu kira-kira gini. Nah, jarak P-nya jadi 0. Karena dia bentuknya kotak. Tidak akan ada ungkitan. Kebayang ya? Tidak akan ada ungkitan. Masih lebih aman. Kira-kira gitu. Oke ya? Udah jelas ya? Saya kembali ke tadi soal nomor 4 ya. Punten, Ya, apakah saya boleh boleh. lanjut pertanyaannya, Dok? Boleh. Tadi kan jawabannya itu yang konvensional bridge ya, Dok. Kapan kita pakai di konvensional, kapan di adhesive? Kenapa nggak di kasus itu nggak pakai yang adhesive aja, Dok? Untuk yang mana nih? Yang barusan? Yang kasus yang sebelumnya, iya, Dok. Ya, jadi gini, adhesive bridge itu indikasinya paling hanya kalau untuk kehilangan 1 gigi saja. Jadi, cara ngapalinya gampang. Jangan pernah membuat adhesive bridge dengan 2 pontik. Adhesive bridge hanya khusus untuk 1 pontik. Khusus untuk 1 pontik. Kalau ternyata kasusnya kehilangan lebih dari 1 gigi, lupakan adhesive bridge. Kira-kira demikian ya. Baik, terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Dok, izin bertanya, Dok. Boleh, gimana? Iya, tadi Dok, kan tadi dijelaskan kalau bentuk susunan giginya itu square masih lebih nggak ada ungkitan ya, Dok. Berarti kalau square itu tetap perlu pakai gigi P1 juga atau bisa hanya pakai gigi C aja ya, Dok, untuk penyangganya, Dok? Kalau bentangannya antara I1, I2-nya, dari keempat gigi itu tidak terlalu lebar, dan gigi kaninusnya memang benar-benar cukup besar, kita mungkin cukup bisa pakai 2 kaninus saja. Atau mungkin kalau kita ragu, tambahkan 1 premolar di satu sisi. Kadang gini, ketika lengkungnya square atau kotak, yang terjadi adalah biasanya gigi anteriornya itu crowding. Sedikit crowding. Karena apa? Bayangkan kalau I1 kiri kanan, I2 kiri kanan, itu tidak dibuat lengkung, tapi dijejer lurus, maka rahang itu akan lebar sekali. Betul nggak? Kebayang nggak? Iya, Dok. Bayang. Nah, jadi biasanya yang terjadi adalah kalau dia rahangnya cenderung lurus, maka gigi anterior itu akan crowding, akan berjejal. Jadi sebenarnya space-nya itu sebenarnya dia tidak selebar itu. Kebayang ya? Nah, sehingga pada kasus demikian kaninus mungkin sudah mencukupi. Tapi ketika nanti dibuat pontik, dan dia pengen pontiknya itu rapi, maka giginya jadi lebih kecil. Kalau bingung ini, saya coba loncat ya ke gambar yang tadi ya, sebentar. Saya ulang lagi, sebentar.
Nah, ini misalnya. Oh, sorry. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini coba saya coret-coret. Ini jaraknya, ini bagian paling distal I2, ini bagian paling distal I2. Oke ya. Kalau misalnya I1, I1, I2, I2 tidak dibuat melengkung gini, tapi ini dibuat lurus, maka jaraknya akan sama, lebih pendek, atau lebih panjang dari ini. Kira-kira. Lebih panjang, Dok. Lebih panjang, Iya, Dokter. lebih panjang. Maka kalau misalnya benar-benar lurus, maka rahangnya itu akan gini dong. Rasanya itu tidak mungkin terjadi. Jadi yang biasanya terjadi adalah pilihan. Kalau tidak giginya jadi kecil-kecil, yang terjadi adalah biasanya jadi crowding. Bayang ya? Nah, aslinya loh ya, aslinya akan jadi crowding. Nah, ketika membuat pontik, membuat bridge, dan kalian pengen membuat bridge-nya relatif, misalnya gini, relatif lurus dan rapi, maka ukuran masing-masing giginya ini pasti akan lebih kecil. Karena menyesuaikan dengan space yang ada. Dengan demikian, karena span-nya itu, pontiknya itu bentangannya lebih kecil, Caninus 2 aja mungkin sudah mencukupi. Kebayang ya? Jadi mikirnya jangan, loh incisif kan besar, tambah kali 2, udah berapa? Mesial distalnya I2 juga lumayan lah, meskipun lebih kecil dari I1. Tapi dikalikan 2, ditambahin, jangan-jangan bentangannya panjang sekali. Pada kenyataannya tidak demikian. Kebayang ya, teman-teman ya? Kira-kira gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Dok. Ya, Makasih, Dok. oke. Sama-sama. Kita, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjut ya. Oke, ini yang tadi. Ya, ini sekarang. Oh, sorry. Oke, ini. Soal nomor 7. Jawabannya yang D, Dok. Mahkota jaket berbahan metal porselen. Berbahan metal porselen. Ada jawaban yang lain?
Ada yang lain? Oke ya, kita coba lihat ya. Betul ya, metal porselen ya. Sepakat ya semuanya? Oke, nomor 8. Jawabannya D, Dok. Oke, D. Oke, betul. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Ini sebenarnya, makanya tadi saya ceritakan, ini adalah soal tahun 2015. Pada saat itu, mahkota pasak itu masih dipegang oleh Prosto. Tapi sekarang mahkota pasak sudah bukan sama Prosto, tapi oleh konservasi gigi. Nah, kalau di Prosto kita membuatnya, diajarinya pakai cor. Pasak cor, ya. Oke, paham teman-teman? Ini ada yang bingung nggak? Lanjut ya. Yuk, gimana? Yang A, Dok, jawabannya memperkuat struktur akar gigi supaya tidak mudah patah. Oke, ada yang jawab A. Coba yang lain, barangkali ada pendapat yang lain? Izin dokter, yang B dokter, memperkuat struktur mahkota gigi supaya tidak mudah patah. Oke, berarti yang satu tadi pro ke memperkuat akar, yang berikutnya pro ke memperkuat mahkota gigi ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau saya yang C, Dok, memberikan bentuk retensi bagi restorasi mahkotanya. Retensi bagi restorasi mahkotanya. Oke. Wah, seru nih. Ada lagi yang lain? Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Pasak itu bukan untuk memperkuat struktur baik akar maupun mahkota. Tujuannya bukan itu, tapi dia lebih untuk sebuah retensi. Jadi, kalau dia tidak akan dibuat apapun, tidak akan dibuat sebuah mahkota, maka mungkin dia tidak perlu pasak. Contohnya, ada kalau di Prosto itu overdenture, jadi gigi tiruan, lepasan, yang dipasang di atas akar gigi yang sudah dirawat saraf. Pada beberapa kasus, akarnya tidak dibuat apa-apa, cuma dirawat endo, tutup tambalan, selesai. Apakah perlu pasak? Tidak. Akar mana lagi yang mau diperkuat? Karena memang tidak diperlukan, dia tidak akan memperkuat akar gigi. Justru dengan kita pasang pasak, saluran akar itu kan dilebarin, malah melemahkan gigi. Karena ada bagian jaringan gigi yang kita ambil. Nah, pasak itu akan digunakan kalau misalnya akan membuat mahkota. Gigi yang sudah dirawat endo dibuat mahkota. Nah, mahkotanya supaya diem, nempel, tidak gampang lepas dari pasaknya, dari akarnya, pakai apa? Ya pakai pasak. Itu sama seperti kayak kalau pernah lihat orang nyambung kayu, nyambung balok kayu. Nah, kadang ada satu itu dibuat
kayunya itu tengah-tengahnya ada kayak tonjolannya, yang satu lagi ada lubang di bor, terus dia dilem disatukan di situ. Prinsipnya seperti itu. Kalau tidak ada pasak, apa bisa mahkota dilem begitu saja di akar gigi? Nggak akan bisa, akan gampang lepas nanti. Nah, makanya di situ dia perlu pasak. Jadi fungsi utamanya adalah memberikan bentuk retensi bagi restorasi mahkotanya. Kalau tidak dibuat mahkota ya tidak perlu. Paham ya teman-teman ya? Ada pertanyaan nggak dari sini? Oke ya, rasanya cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk, apa jadinya? Jawabannya yang C, Dok, desain preparasi ferul. Ya, kita lihat. C ya, jadi desain preparasi ferul. Ini kalau teman-teman yang di Unpad, yang dulu, produk yang dulu, kita tuh belajar dari buku Dr. Martanto, ada yang namanya istilahnya seed, non-seed, terus ada ferul. Nah, ketika kita membuat mahkota pasak, apapun yang terjadi, standarnya itu adalah ferul. Ya, pokoknya harus ada ferul. Kalau ternyata giginya udah habis sama sekali, sampai di dekat gusi, nggak bisa dibuat ferul, mungkin kita harus crown lengthening. Gusi atau mungkin sebagian tulang alveolarnya diambil, sehingga nanti ada bagian akar gigi yang nonjol ke atas gusi. Dari situ nanti baru dibuat ferul. Atau ditarik dengan ortodontik. Jadi pakai gerakan orto, diekstrusikan, nanti kemudian dibuat ferul. Itu ya, paham ya teman-teman ini ya? Oke, yang berikutnya. Apa jawabannya? Jawabannya sudah terlihat tadi, Dok. Oh, sudah ya? Apa tadi? 2 unit, Dok. Bingung nggak dengan jawabannya? Kenapa kok 2 unit? Kenapa nggak Bingung, 3, Dok. 4? Hah? Bingung Dok kenapa tidak 4 unit gitu Dok. Oke. Gini, di sini diistilahkan unit itu bukan unit, misalnya kalau bikin bridge, 2 penyangga, 2 pontik, bukan. Tapi kita bicara pasaknya. Makanya pertanyaannya, desain konstruksi mahkota pasak yang paling tepat untuk kasus di atas. Desain konstruksi mahkota pasaknya loh ya, bukan bridge-nya. Bayang ya. Nah, kalau mahkota pasak, sebentar ya, saya stop share dulu.
Saya sedikit mengulas ya. Sudah kelihatan ya ini ya, slide saya ya. Oke. Ini yang disebut ferrule. Bayang ya, ferrule itu bentuk seperti ini, efek seperti ini. Kalau dia dibentuk seperti ini preparasinya, terus kemudian ini ada mahkota, maka mahkotanya itu akan ngerangkul dentinnya itu. Itu akan memberikan resistensi buat si akarnya supaya nggak gampang patah atau belah, gitu ya. Oke. Nah ini, bagaimana kalau struktur giginya hilang sama sekali? Pilihannya crown lengthening atau ortodontik yang tadi saya bilang. Ini ortodontik, saya akan lanjut ya, saya akan cepetin. Nah ini, prinsipnya konstruksi pasak itu ada 1 unit dan ada 2 unit. Istilah lainnya yang 1 unit itu disebut dengan Richmond crown. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Kalau ini akar gigi, nah ini anotasinya. Ya, ini misalnya akar, ini mahkota, ini pasak. Jadi yang disebut 2 unit itu ada pasak dan inti, itu disebut unit pertama, dan ada mahkota, itu unit kedua. Loh, kalau 1 unit bagaimana? Kalau 1 unit itu kalau seperti ini. Nah ini, mahkota dengan pasaknya dan inti di dalamnya itu satu kesatuan. Dia dicor satu kesatuan, kemudian di dalam intinya ini langsung di layer dengan porselen. Ini yang disebut 1 unit. Jadi tidak lagi bisa dipisahkan ini antara crown dengan pasak intinya. Ini yang disebut 1 unit. Nah, misalnya, nah ini teman-teman bisa lihat. Salah satu indikasinya apa? Ini misalnya, ini pendek sekali ini crown-nya, space-nya. Bayang nggak sih kalau kalian pasang pasak, terus kalian buat core inti, kemudian dicetak. Mau setinggi apa intinya? Karena kecil sekali, pendek sekali ini. Maka, caranya supaya nggak gampang lepas crown-nya, jadikan satu aja seperti ini. Jadikan satu, dicor satu kesatuan, ya tidak akan bisa dilepas ini. Jadi, crown ini akan dipegang langsung oleh pasak yang masuk ke dalam saluran akarnya. Jadi seperti ini. Ya, itu yang disebut 1 unit. Nah, yang satu lagi itu 2 unit. Yang biasa kita pakai itu biasanya 2 unit. Untuk kasus-kasus normal kita pakai 2 unit. Nah, kira-kira itu penjelasan 2 unit atau 1 unit. Bingung nggak di sini? Sudah paham tadi yang nanya? Sudah, Dok. Tadi terkecoh oleh soalnya, Dok. Oh, oke. Ya. Oke ya, berarti udah paham. Kita ke soal selanjutnya. Ya, ini. Udah muncul nih kelihatan nih. Bingung nggak? Bingung nggak dengan jawabannya? Bentar, bingung, Dok. Oke. Di sini kata kuncinya adalah berumur 38 tahun,
fraktur, vitalitas negatif, oklusi gigi anterior normal, dokter giginya memutuskan untuk melakukan perawatan endodontik lalu direstorasi dengan mahkota pasak cor. Nah ini, kata kuncinya menghendaki biaya perawatan yang ekonomis. Pasak mau nggak mau, ini diperlukan, betul ya? Karena dia mau buat crown. Artinya, mana nih yang berhubungan dengan pasak, itu pasti harus di checklist. Nah, ada nggak nih di sini yang pakai pasak di mana aja ya? Di semua pilihannya, Dok. Semua. Oke. Pasak pasti. Nah, kemudian kata kunci berikutnya ekonomis. Mana yang paling ekonomis? Akrilik. Kalau pilihan akrilik tidak ada, mungkin nggak metal? All metal gitu. Nggak mungkin, Dok, soalnya di anterior. Di anterior, betul. Berarti yang paling ekonomis mungkin metal porselin. Bayang ya? Nah, tapi ada tapinya juga. Kalau ini pengalaman klinis ya. Saya pernah membuat beberapa kali pasien itu pengennya di anterior malah justru pakai all metal. Dia nggak pengen dilapis porselin malahan. Nah, rasanya kasus-kasus seperti itu tidak akan muncul di ujian. Karena idealnya orang itu kalau di anterior, estetik yang utama, posterior itu kekuatan yang utama. Memang estetik seseorang itu sangat subjektif kadang. Tapi estetik pada umumnya rata-rata, orang nggak mau kalau dibuat logam itu di anterior. Kira-kira gitu ya. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Dokter, izin punten nanya, Dok. Boleh? Berarti kalau misalkan jarak cervico-occlusalnya tidak rendah seperti kasus yang sebelumnya, dipilihnya pasak konstruksi 2 unit selalu ya, Dok? Iya, betul. Standar pertama, pilihan pertama itu adalah konstruksi 2 unit. Tapi kalau space-nya nggak cukup, maka konstruksi 1 unit itu menjadi pilihan. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Oke, soal berikutnya. Feather edge, Dok. Feather edge. Wah. Chamfer. Ya, kenapa kok chamfer? Jadi ini soal kalau kita menyebutnya, kalau orang yang bikin soal tuh ada tipe soal yang disebut recall. Recall itu hafalan. Jadi dia cuman, kenapa disebut recall? Karena ya dia cuman memanggil ulang apa yang sudah ada, yang sudah pernah dibaca atau diapalin. Nah, kalau kita bicara, pertanyaannya apa sih bentuk tepi akhiran cervical preparasi yang paling sesuai di bagian lingual? Kasusnya demikian, maka dia akan membuat jembatan metal seramik. Kalau metal seramik, standar, lingual atau palatal itu pasti chamfer. Pasti chamfer. Labial atau bukal pasti solder. Itu tinggal ngapalin. Ya. Oke ya, paham ya? Lanjut. Dok, saya mau tanya boleh? Boleh. Mungkin jadi saya pernah nemu soal, Dok. Di soalnya itu, jadi pasiennya dibuatkan PFM, tapi karena pasiennya itu
ada gangguan gigit, ada di bite. Jadi kan di bagian palatalnya pakai logam saja, full Ya. logam. Lalu di soal yang lain itu dikatakan kalau pasiennya normal, jadi pakainya fully veneer yang PFM. Saya mau bertanya, jadi kalau misalnya di kasus fully veneer sama partly veneer pakai PFM, baik di belakangnya itu hanya metal atau pakai PFM, apakah sama-sama chamfer saja ya, Dok? Sama. Sama-sama chamfer. Kenapa sama-sama chamfer? Jadi kira-kira gini. Sebentar ya. Saya coba. Barangkali ada di sini. Wah, saya nggak ada gambarnya. Oke, kalau gitu, ya, saya nggak ada gambarnya, saya coret-coret di sini aja. Oke, jadi gini, kalau PFM itu basic-nya, ini prep-nya seperti ini kurang lebih. Nah, gini. Ini preparasinya. Nah, kemudian crown-nya kurang lebih gini. Ini ada coping-nya. Oke. Pilihan pertama. Ini keramiknya itu kira-kira gini. Ini yang dilapis semuanya sampai sini. Atau ada yang dia cuma sampai sini. Nah. Dengan demikian, selalu di bagian sini akan menyisakan metal. Kenapa dibuat chamfer? Chamfer itu karakternya tipis. Metal itu bisa dibuat tipis tanpa kita khawatir dia akan pecah atau rembil karena metal. Beda dengan porselen. Kebayang ya? Sehingga apapun pilihannya, pasti di area lingual ini pasti chamfer. Solder mungkin nggak mungkin, tapi akan membuang banyak jaringan. Ngapain kita potong untuk membuat jadi solder? Kebayang ya? Kira-kira begitu kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab. Ya, sudah menjawab. Terima kasih banyak, Dok. Ya, oke. Sama-sama. Oke ya. Kita ke berikutnya. Ya, ini. Di dokter. Apa? Hukum ante, dokter. Ante ya. Oke ya, udah tahu semua lah ya ini ya. Ini standar nih. Oke. Ini juga recall. Recall itu hafalan. $1,5 mili, dokter. Bener ya? Paham ya ini ya? Oke, berikutnya. Dok. C, dokter. Wah, pas dimunculkan soalnya ada yang bilang C. Oke, bingung nggak? Yuk coba dibaca sekali lagi, pelan-pelan aja bacanya, terus kemudian oke, bingung nggak?
Sama-sama ekonomis loh, tadi juga ekonomis loh. Tadi ekonomis akrilik, kok kena sekarang jadi metal. Apa yang membedakan? Tekanan Karena punya dan untuk beban kasus beban. ini Beban posterior kunyahnya yang ionnya besar, dokter. Iya, Gigi betul, posterior ya, Dok. posterior, beban punya besar. Kekuatan yang utama. Ya, posterior pakai akrilik sebulan juga udah bolong nanti. Ya, oke ya, paham ya semuanya ya? Oke, kita lanjut. Jawabannya yang C, Dok. C, Dok. C. Oke, kita lihat C ya. Duh. Kok salah? Loh, kenapa kok jadi gini? Bingung nggak? Usianya masih 15 tahun, Dok. Iya, betul. Hati-hati, jangan terkecoh. Ini kejadian nyata loh. Ini kejadian nyata. Dulu saya waktu PTT itu pernah, PTT saya dulu PTT di Jambi, sore-sore, maghrib-maghrib, ada pasien anak SMP jatuh naik sepeda, gigi anterior. Nggak mungkin dibikin bridge, jangan dibikin bridge. Dia usia pertumbuhannya masih jalan. Meskipun orang tuanya atau biasanya orang tuanya yang datang, bikin yang permanen, jangan. Dia kontraindikasi. Ya. Ini soal jebakan sebenarnya. Perhatikan usia. Ketika anak kecil datang, wah jangan dibikin bridge. Nanti terus kalian biasanya foto di medsos nanti masuk Kortugi nanti. Ya, ya jangan ya. Ya, hati-hati dengan usia. Selalu perhatikan usianya muncul nggak. Kalau tidak muncul berarti usia tidak menjadi konsen di sini, ya. Oke ya. Kita lanjut. Yang E, Dok. Dok. Apa? Dok. Temporary restoration. Oh, kenapa kok jawab itu? Oh, ada yang jawab B. Perawatan bleaching untuk memperbaiki warna gigi ya? Ada yang jawab B? Oke. Delta, Dok. Delta, preparasi gigi dengan bor yang tepat. Oke. Wah, seru ini. Seru ini. Kita buka aja ya. Iya. Siapa tadi yang jawab E? Nah, oke, kita penjelasannya gini. Kenapa sih kok E? Karena ini kata kuncinya. Perempuan umur 30 tahun, terus perempuan loh ya, estetik itu pasti jadi hal yang utama. Ingin dilakukan perawatan, bla 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 bla. Intraoral gigi ini karya sirkuler dan ada defek hipoplasia enamel. Artinya ya dari tampilan udah jadi nggak bagus ya karena cekung-cekung tuh. Vitalitas positif tidak ada kelainan. Kalau positif nggak mungkin pasak, pasti crown atau minimal veneer.
Nah, kemudian periodontal aman, periapikal aman. Dokter Kiki merencanakan pembuatan mahkota jaket all porcelain untuk keempat gigi tersebut. Tindakan, nah ini, pasien, ini ada kata-kata ini di baris 1, 2, 3, 4. Pasien juga menghendaki penampilannya tetap bagus selama prosedur perawatan. Tindakan apa yang diperlukan sehubungan dengan keinginan pasien tersebut? Maka pembuatan temporary restorasi yang baik jawabannya. Orang bilang, ada yang mengatakan, kalau buat mahkota sementara jangan bagus-bagus, nanti pasiennya nggak balik. Wah, itu paradigma lama. Lah kalau pasiennya artis, masa kamu mau buat jelek? Bahkan temporarinya harus sebaik, sebagus mungkin, bahkan kalau memungkinkan menyamai dengan aslinya. Karena apa? Estetik menjadi syarat utama. Kata kuncinya di mana di sini nih? Pasien juga menghendaki penampilannya tetap bagus selama prosedur perawatan. Kalau anak koas, dimanapun lah, koas dimanapun ya, kalau saya kemudian di Unpad, kadang tuh nemu, dia pakai mahkota sementaranya gitu aja, terus pasiennya nanti sebelum pulang itu mampir ke kantin makan tahu, pas gigit tahu, crown-nya tuh nempel di tahu gitu. Ya itu nggak kepake di sini. Justru di sini yang jadi konsennya adalah mahkota sementaranya harus bagus. Retensinya bagus, nggak gampang lepas, tapi tampilannya juga bagus. Bayang ya? Kira-kira demikian. Kalau misalnya perawatan endodontik yang baik, lah ngapain perawatan endodontik yang masih vital? Perawatan bleaching untuk memperbaiki warna gigi. Apakah ada kelainan warna gigi di sini? Tidak ada, yang dikatakan adalah hipoplasia. Dilakukan gingival retraction sebelum pencetakan. Mau dia pakai crown, mau pakai all porcelain, mau pakai all metal, atau pakai apapun, gingival retraction bukannya standar ya. Betul ya? Preparasi gigi dengan bor yang tepat. Mau apapun perawatannya, mau crown, all metal, akrilik, PFM, all porcelain, ataupun mahkota pasak, harus pakai bor yang sesuai, yang tepat. Jadi ini general sekali A sampai D. Tapi, apa dong kalau gitu? Wah, ini pasti ada kata kuncinya nih yang nyelip di sini. Nah, ini loh kata kuncinya. Jadi nanti kalau lihat soal, hati-hati. Perhatikan, kira-kira kata kuncinya apa ini? Bayang ya? Tambah bingung? Sudah tambah bingung? Mudah-mudahan lebih paham lah ya. Ya, kita lanjut ya. Ini jawabannya C bukannya, Dok. C ya? Oke, ada jawaban yang lain? Ada yang lain barangkali? Mungkin D, dokter. D. Kesalahan dalam membentuk akhiran preparasi. Ada yang lain? Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah C. Yang harus diingat, ketika kita preparasi ada pengerucutan ideal. Ada yang menyebutkan 5 derajat, 6 derajat, atau idealnya 10 derajat. Betul ya? Nah, poinnya makin dia mengerucut, makin
hilang retensinya. Artinya, preparasi, pengerucutan dari preparasi itu sangat besar pengaruhnya terhadap retensi. Masuk akal ya itu ya? Rasanya masuk akal ya? Nah, bagaimana dengan akhiran preparasi? Akhiran preparasi itu hubungannya bukan dengan masalah retensi, tapi dia memberikan pengaruh pada ketebalan material. Misalnya, ini kalau saya coret gini, ini solder. Solder tuh karakternya adalah tebal, ini tuh tebal, sehingga kapan kita pakai solder, kalau kita mikir, oke, saya mau pakai material apa? Material yang saya pakai perlu tebal nggak? Kalau dia perlu tebal, mungkin kita pakai solder. Contohnya PFM. Kenapa dia perlu tebal? Karena ini ada coping. Copingnya aja udah 0,5 mili. Kemudian ada lapisan porselen, supaya layernya bagus, porselennya itu 1 mili. Artinya total kita perlu penggerindaan 1,5 mili. Penggerindaan setebal itu tidak akan bisa didapat dengan feather edge, chisel, chamfer, itu nggak akan bisa. Atau chisel, bevel, itu tidak akan bisa dapat ketebalan seperti itu. Ketebalan seperti ini itu hanya bisa didapat dengan solder. Jadi solder itu bisa dikatakan jenis preparasi yang paling boros, paling banyak buang jaringan. Tapi bila mana teman-teman perlu space untuk material yang tebal, maka solder pilihannya. Dia tidak ada hubungannya dengan retensi. Bisa dipahami? Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut. Ya, apa jawabannya? Biologis, Dok. Biologis. Biologis ya. Oke, kita lihat. Oh, mekanis loh. Biologis itu kalau gini teman-teman, cara ngapalinya gampang. Sebenarnya mungkin tidak perlu diapalin, tapi gini. Biologis itu kalau kalian gimana preparasi supaya pulpanya tidak mengalami trauma, pulpanya tidak jadi non-vital, gusinya tidak kena bor, lidahnya tidak keserempet bor, pipinya aman, dan sebagainya itu biologis. Ketika crown-nya dibuat, nanti tidak ada inflamasi gusi, nah itu biologis. Tapi kalau misalnya contohnya ini gigi kalau sudah dipreparasi itu harus ditutup dengan pertimbangan dia menghindari supaya dia nggak geser kiri dan kanan, maka itu disebut dengan mekanis. Bayang ya, supaya jangan tumpang tindih di sini. Bayang ya, bisa dipahami? Itu cara bedainya. Nah, oke ya, nggak ada pertanyaan? Ini ada di buku Rosenstiel, prinsip-prinsip preparasi di buku Rosenstiel yang ada gambar bulatan-bulatan, ada perpotongannya. Nah, itu ada itu di situ. Ya. Berikutnya
Apa jawabannya? Kota sementara direct, Dok. Direct. Kelihatannya sulit ini. Jawabnya ini agak lama nih. Jadi ini cuman masalah mungkin ini sebenarnya tidak sulit. Kalau kita lihat kenapa saya nebak begitu, karena vignette-nya tidak banyak. Jadi harusnya waktu untuk membaca tidak lama, tinggal nebak. Tapi kenapa saya bilang ini mungkin agak sulit itu adalah ini salah satu dari pekerjaan cekat yang sering diabaikan. Teman-teman biasanya tidak mempelajari ini karena ini mahkota sementara, bahkan mungkin kalau di kampus ada yang kampus-kampus yang dia harus menunjukkan, ada yang tidak mahkota sementara itu. Nah, tapi teman-teman pada kenyataannya saya beberapa kali jadi penguji OSCE. Selama ini yang saya pernah tahu itu ada pernah keluar OSCE tentang mahkota sementara 2 kali dengan teknik yang berbeda-beda. Artinya, jangan lupa teman-teman, pelajari teknik-teknik pembuatan mahkota sementara. Jangan diapalin, tapi dipahami. Sehingga kalian nggak perlu pusing ngapalin, karena kalau ngapal bisa lupa. Pelajari, pahami, ngerti, maka kalian nggak perlu sampai harus ngapalin. 2 kali keluar di soal OSCE dengan teknik yang berbeda. Jadi kalian harus tahu apa itu polikarbonat, apa itu stainless crown, stainless steel crown, apa itu ya teknik-teknik direct, indirect, atau kombinasi dan sebagainya. Ya, jadi jawabannya apa? Direct. Polikarbonat itu masuk direct. Karena bendanya sudah ada, begitu preparasi ya kita pasin di mulut pasien. Direct langsung. Ya. Oke, soal berikutnya. Jawabannya yang E, Dok. E. Wah, betul ya. Bingung nggak? Ada yang masih bingung? Paham ya? Mas, Oh, boleh. Gimana? Masih bingung sebenarnya, saya juga itu lihat dari Martanto, Dok, tapi masih bingung kenapa memperkecil ukuran pontik dapat mengurangi beban kunyah. Oke. Kira-kira gini, logikanya adalah gini. Makin luas permukaan dataran, maka dia makin banyak menampung, atau gini deh, mikirnya gampangnya gini, analoginya. Kalau saya punya meja, oke, ini ada meja, ini ada kaki meja ya. Kira-kira ini luasnya 30 cm persegi. Sementara saya punya meja yang lain, luasnya 100 cm persegi. Kira-kira mana yang lebih luas nih? Yang meja 1 atau meja 2? Mana yang lebih luas? Meja 2, Dokter. Meja 2, 100 cm persegi. Paham ya semuanya ya? Oke, kalau saya naruh barang-barang di atas, kira-kira mana yang daya tampungnya lebih besar, lebih banyak? Meja 2, Dokter. Meja 2. Meja 2 lebih luas, daya tampung lebih banyak. Meja 1 lebih sempit, daya tampung lebih sedikit.
Dengan demikian, kira-kira mana kalau benda-benda yang ditampungnya itu antara meja 1 dan 2 yang lebih berat yang mana? 2, Dok. Yang 2. Bisa dipahami nggak? Artinya kalau meja 2 ini saya potong belah jadi 50 cm persegi, maka daya tampungnya jadi lebih kecil. Berat semua benda-benda yang dia bisa tampung jadi lebih berkurang. Kalau saya belah lagi seperempatnya, jadi tinggal 25 cm persegi, maka lebih kecil lagi benda yang bisa dia tampung, dan otomatis beratnya juga jadi kecil. Dengan demikian, beban yang dia bisa tanggung jadi lebih kecil. Lebih aman nggak buat kakinya? Kemungkinan kakinya patah kecil. Kebayang? Tadi yang nanya siapa ya? Terbayang, Dok. Bayang ya? Analoginya kira-kira begitu. Sehingga di banyak buku manapun, entah buku crown and bridge, buku implant, buku removable denture, itu selalu urusannya adalah kalau bisa perkecil ukuran giginya. Atau lebih tepatnya perkecil occlusal table. Kalau saya tadi mengibaratkan meja, ada yang namanya occlusal table. Itu permukaan gigi yang langsung berfungsi untuk mengunyah, disebut occlusal table. Kalau itu bisa dipersempit atau diperkecil, maka beban yang disalurkan ke gigi tersebut jadi kecil. Masuk akal? Paham, Dok. Ya, oke, kira-kira gitu ya. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Buat yang lain juga? Oke ya, kita lanjut ya. Jawabannya ya, Apa jawabannya? Putus-putus, maaf, putus-putus. Apa jawabannya? chamfer. Chamfer. C. Apa ini ya kasusnya? Oh, oke. Ada yang lain? Kita lihat ya. Benar ya, chamfer ya, C ya. Oke. Berikutnya. Jawabannya yang B, Dok. 1,5 mm di cups fungsional dan 1 mm di cups non-fungsional. Oke. Kita lihat. B ya. Oke, betul. Ini cuman recall, tinggal apalin di buku Rosenstiel atau Schillingberg itu ada, karena ada bagannya ya, tinggal apalin. Fungsional itu pasti lebih besar space-nya, non-fungsional itu bisa lebih tipis. Oke, berikutnya. Ini soal klasik. Ini soal klasik ini. Yang C, Dok.
5 unit, 13, 15, dan 17. Kita lihat. Oke, betul. Ada yang masih bingung nggak? Nggak ya? Nah, ini soal berikutnya. Masih berhubungan dengan ini. Yang B, Dok. D, ukuran pontik seringkali terlalu kecil. B. Ada, oh B, ungkitan ya. Oke, ada yang lain? Sulit mendapatkan kesejajaran antar gigi-gigi penyangga. Ya, oke, seru ini. Seru ini. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah B. Penjelasannya bagaimana? Oke, saya loncat dulu ya. Oke, ini soal klasik. Ini sampai saya buat soal-soal tertentu yang kelihatannya seru ini, sampai saya buat PowerPoint khusus di sini. Nah ini yang tadi. Ini saya ambil dari buku Dr. Martanto. Lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5 unit. Nah, problemnya seringkali kalau ada intermediate abutment atau peer abutment seperti ini, kalau pasien itu menggigit di molar, maka di sini kan ada jaringan periodontal ya. Molarnya itu akan ketekan ke atas, betul kan? Karena ada periodontal kan, jadi dia membal ke atas. Otomatis kalau area 5 ini ke atas, yang tengah-tengah ini akan menjadi titik poros putar. Yang nomor 1 berusaha untuk turun ke bawah. Itu problemnya. Makanya disebut dia bisa akhirnya jadi jungkat-jungkit gitu. Poin nomor 3 itu menjadi kayak semacam titik tumpu. Kalau kalian main jungkat-jungkit yang di sekolah zaman dulu TK apa SD, nah itu ini bagian tengah ini riskan akan menjadi titik tumpu itu. Kira-kira demikian. Ini masalah klasik. Ini masalah klasik sehingga enggak ini di buku Martanto. Ini di buku lain misalnya ini. Ini juga saya ambil dari Schillingberg dan sebagainya. Ini akan menjadi masalah. Ini juga menjadi sebuah masalah. Ya. Nah, kira-kira begitu penjelasannya kenapa kok dia jadi dikatakan tadi yang mana ya tadi? Ini nomor berapa ya? Nah ini ya, jadi jawabannya adalah ungkitan. Bukan mendapatkan kesejajaran. Mendapatkan kesejajaran memang sulit, tapi untuk kasus ini special case, itu masalahnya adalah ungkitan. Ya, jangan lupa itu. Sampai dia
gambarnya banyak beredar di buku-buku karena itu kasus klasik. Ya. Oke, ada yang masih bingung? Enggak lah ya. Oke, kita lanjut. Yang A, Dok, jawabannya. Gimana? Yang A. A, untuk memperbaiki estetika. Betul ya? Paham ya ini ya? Gampang ya? Oke, 28. Yang A, Dok. A. Oke. Ini mungkin kalau saya bilang muatan lokal, karena ini sebenarnya saya ambil dari buku Martanto. Sekali lagi, kalau tadi di awal saya bilang, ini dulu soalnya saya buat zaman tahun 2015 waktu saya untuk teman-teman S1. Nah, penjelasannya adalah begini. Gigi tiruan jembatan masih dalam keadaan baik, jaringan pernafasan juga sehat. Jenis gigi tiruan yang paling tepat dari kasus di atas adalah, coba lihat, retainer gigi 22 dan 11 dengan bahan zirkonia. 22 dan 11, bahan zirkonia, pontik menggantikan gigi 21. Artinya kalau saya gambar, dia adalah gini. Oh sorry, ini mah kaninus. Jadi dia gini, terus kemudian ini pontiknya. Betul ya? Ini ya. Apakah ini cantilever? Jelas bukan. Jelas bukan kan? Ini bukan cantilever. Apakah semi rigid? Jelas bukan. Cantilever bukan. Lepasan? Tentu bukan. Fix movable? Tentu bukan, karena ini fix. Kalau kalian bingung, tentu yang terakhir adalah jawaban yang paling masuk akal. Nah, di buku Martanto dikatakan, kenapa kok disebut jembatan ideal? Jembatan yang dia menggantikan 1 gigi, dipegang oleh 2 gigi di ujung-ujungnya secara rigid, ini memberikan kekuatan yang maksimum. Bisa dikatakan ini awetnya pasti akan maksimum. Kalau nggak boleh dikatakan seumur hidup. Saya pernah membuat jembatan zirkonia 3 unit dengan seperti ini dari zaman tahun berapa sampai sekarang tuh saya buat ke 1 orang pasien waktu itu umur 40-an lah. Orang tuanya tuh masih suka berobat ke saya tanya, masih nggak ada masalah itu giginya sampai sekarang. Nah, artinya jembatan ini sudah terkenal keawetannya, maka disebut sebagai
Dr. Martanto mengistilahkan dengan jembatan ideal. Nah, buat teman-teman yang non-Unpad, yang tidak kuliah di Unpad mungkin bingung. Tapi kalau sampai ada istilah-istilah ini, kebetulan istilahnya jembatan ideal ya. Nanti kalau ada istilah yang lain, caranya menjawab tuh gitu. Coba cek satu-satu. Masuk akal nggak cantilever? Tentu tidak. Semi rigid? Tentu tidak. Lepasan bagaimana? Tidak. Fixed movable gimana? Tidak. Satu-satunya tersangkanya ya tinggal E. Meskipun kalian nggak paham apa itu E, pasti jawabannya E. Bayang nggak? Yang penting kalian tahu alasannya kenapa A, B, C, D itu bukanlah jawaban yang betul. Paham ya? Itu yang biasanya yang saya teknik yang saya pakai kalau misalnya kita jawab multiple choice dan kita bingung ini ada istilah apa yang saya nggak pernah diajarkan gitu. Paham ya? Kira-kira gitu. Oke, berikutnya Yang C, dokter. C. Bener ya? Gampang ya? Oke. Ya, apa jawabannya? Yang E, Dok. E. Sama ya, kayak yang tadi ya. Oke, gampang. Ini Yang A, Dok. A. Loh? Oh, ternyata D. Ingat teman-teman. Oke. Akhirnya dua-duanya dicabut ya. Kalau kalian ingat, ini aturan yang basic. Kalau kalian kehilangan gigi dua-dua, pontiknya dua-dua, kalian tidak perlu buat 3 unit. Kalian bisa buat cantilever untuk kasus pontik dua-dua. Terserah mau cantilevernya itu penyangganya di caninus atau di I1. Karena I2 atas merupakan gigi yang paling kecil di lengkung rahang atas. Sudah giginya paling kecil, dia di anterior yang beban kunyahnya kecil. Sehingga tidak perlu sampai melibatkan 2 gigi di kedua ujung pontik I2. Kebayang? Kira-kira gitu ya. Berikutnya.
Ini jawabannya C, Dok. Apa jawabannya? Yang C, Dok. C. Betul ya, tadi kita sudah sempat ulas ya, mengenai viral ya. Oke, 3-3. Sanitari, Dok. Sanitary. Oke, gampang ya. Wah, ini makin ke ujung makin gampang nih. D. Embrasur harus terbuka lebar. Wah, gampang ya. Wah, ini lancar nih. Oke. Yang B, Dok. D. B. Mengikuti prinsip preparasi berimbang. Oh, oke. Benar ya? Oke. Oke, habis. Itu soal-soal dari saya yang bisa saya share ke kalian. Cuman mungkin saran saya, sekali lagi jangan disebarluaskan. Saya masih berharap soal-soal ini itu ada salah satu yang menjadi bank soal di pusat, sehingga minimal kalian sudah pernah lihat kan, kalau sudah tersebar luas, jangan-jangan nanti di-delete. Enggak yang kalian harusnya bisa jawab, soalnya malah di-delete, jadi nggak jadi. Ya, nah itu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Barangkali ada yang masih bingung? Dok, izin bertanya boleh? Boleh, boleh. Kemarin di TO nasional ada soal seperti ini, Dok. Katanya pasien menggunakan gigi tiruan. Gigi tiruannya itu berjamur dan banyak porus-porus di permukaannya. Ya. Nah, untuk perbaikannya yang dilakukan apa? Pilihannya ada relining, rebasing, rekonstruksi, apa lagi ya? Reparasi. Satu lagi saya lupa, Dok. Gigi tiruannya berjamur. Iya, gigi tiruannya berjamur dan ada porusnya, Dok. Ya, di platnya ya. Iya, Dok. Ya, oke. Prinsipnya gini, kalau saya mencoba untuk memahami isi pikiran si pembuat soal, dia sepertinya mengarahkan untuk ini gigi tiruannya udah jelek nih. Betul? Tapi dia berpikiran yang jelek itu hanya platnya, bukan gigi artifisialnya. Betul ya? Artinya gigi artifisialnya masih bagus. Nah, rebasing itu fungsinya adalah, salah satunya adalah untuk mengganti plat landasan yang sudah hancur, sudah jelek, sudah terembelan, sudah nggak karu-karuan. Itu rebasing. Kalau relining, itu tuh platnya masih bagus,
tapi dia sudah nggak fit lagi dengan mukosa di bawahnya. Nah, dia tidak menyebut-nyebut mukosa di bawahnya dan sebagainya, maka kalau saya akan pilih rebasing. Rebasing, mengganti base plate-nya atau plat landasannya itu secara keseluruhan. Istilahnya kalau dibilang repairing mungkin tidak populer. Repairing itu, reparasi itu kalau kasusnya platnya patah, gigi artifisialnya lepas, atau patah dan sebagainya, disambung lagi, itu mereparasi. Kita tidak mengganti plat landasannya, juga tidak melakukan relining. Relining itu hanya melapisi. Jadi yang dilapisinnya itu juga harus kondisinya masih bagus platnya. Kalau platnya sudah jelek, maka biasanya ganti semuanya. Kita menyebutnya dengan rebasing. Itu ya. Dok, berarti kalau misalnya gigi tiruannya basisnya itu permukaannya kasar dan suka menempel makanan juga tetap rebasing ya, Dok? Poinnya adalah gini. Poinnya adalah ketika soal itu mengarahkan untuk sebuah plat landasan yang sudah tidak bagus, dalam artian entah tampilan itu entah warna, mungkin tidak kasar pun, tapi warnanya udah jelek, sudah nyerap cairan dari mana-mana, pokoknya udah nggak karu-karuan, maka dia akan rebasing. Yang berikutnya, platnya mungkin tidak sampai kusem banget, ancur-ancuran, tapi platnya itu sudah sering patah disambung pakai super glue. Patah lagi, sambung sana, sambung sini, udah kayak Frankenstein gitu. Nah, maka itu harus diganti platnya. Poinnya adalah di situ. Kasar, kalau misalnya kasar, cuman kasar, ya poles ulang lagi aja. Jadi, tolong jangan dilihat hanya sekedar ini kasar, ini enggak. Tapi kira-kira ini orang ngarahnya kemana? Yang bikin soal. Nah, satu lagi teman-teman yang saya juga harus sampaikan. Setahu saya dulu waktu ada ikut kursus penulisan soal, ketika soal kita itu dianggap memberikan kesan baur atau bisa menjadi dualisme persepsi, maka biasanya panitia pusat itu akan mendelete-nya, mereject soal kita. Nah, biasanya salah satu soal-soal rejekan itu beredar di kalian. Atau mungkin kalau tidak, dia mungkin paling cuma untuk dipakai untuk try out. Kira-kira demikian. Jadi kalau, karena logikanya gini teman-teman, logikanya loh ya, logikanya. Kalau saya mikir, ingat nggak kalau di berita dulu zaman ujian nasional anak-anak SMA, itu aja soalnya sampai dijaga ya, jaga polisi sampai apa, dikawal waktu ngirim ujian nasional itu soal ujian. Apalagi kalian, soal harusnya nggak boleh beredar, gitu. Kalau sudah beredar di tangan kalian dalam bentuk bendelan-bendelan itu, maka dia sebenarnya mungkin soal-soal rejekan. Jangan heran ketika saya pernah membaca soal-soal dari teman-teman ini, begitu saya baca, saya sendiri bingung mau milih yang mana, karena apa? Soalnya rancu sekali. Kebayang ya? Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin untuk sesi saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya share, saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian semuanya dan kalian bisa lulus dengan sekali ujian semuanya ya. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Halo Pak Heri.
Ya, makasih Dokter Bonti. Oh iya, terima kasih Pak. Saya live dulu ya semuanya. Mangga Dok. Terima Yuk, kasih. terima kasih semuanya. Terima Saya kasih live ya. dokter. Terima kasih Oke, dokter. sama-sama.